Orang yang istirahat dikatain males. Orang yang tenang dikira nggak ambisius. Dunia sekarang kayak lomba lari tanpa garis finish. Semua orang sibuk kelihatan produktif. Padahal yang mereka hasilin cuma capek mental. Semua orang pengen cepet sampai, tapi nggak ada yang berani nanya. Sampai kemana? Hidup harus cepat. Begitu kebanyakan orang pikir. Harus segera sukses. Harus segera jadi sesuatu. Padahal kita nggak sadar, kita terus ngebut tanpa tahu jalan ini sebenarnya menuju kemana. Kita lari dari satu target ke target lain. Seolah yang paling cepat pasti menang. Tapi menang dari siapa? Siapa yang ngatur lomba ini? Apa mungkin kita cuma takut terlihat tertinggal? Bukan karena kita tahu mau kemana. Aneh nggak? Di zaman dimana semua serba cepat, justru yang paling langka itu adalah rasa tenang. Kita lupa bahwa hidup bukan soal siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tahu kemana dia mau pergi. Dan untuk nemuin arah itu, kita justru perlu berhenti dulu, berhenti sebentar. Karena pelan bukan berarti gagal. Mungkin itu cuma tanda bahwa kamu mulai sadar. Coba lihat sekeliling kita, semua orang kayak lagi lomba. Siapa yang paling sibuk? Siapa yang paling cepat sukses? Siapa yang duluan nikah? Duluan punya rumah, punya penghasilan, punya apa aja biar kelihatan gak kalah. Scroll dikit di Instagram atau TikTok misalnya, isinya teman-teman atau orang lain yang pamer kerja kerasnya, pamer capeknya mereka, tapi tetap bersyukur. Katanya hustle culture, padahal lebih mirip sama panic culture. Kita bangun tidur langsung buka handphone. Otak udah kayak browser yang kebuka 40 tab. Satu buat kerjaan, satu buat chat, dan satu lagi overthinking mengenai masa depan. Kita ngejar target, ngejar validasi, ngejar deadline yang bahkan kita nggak pernah buat sendiri. Dan semua itu dikasih label yang keren, bernama produktif. Padahal kalau dipikir-pikir, kita cuma sibuk biar nggak ngerasa kosong. Iya nggak? Sejujurnya kita takut diam. Karena begitu diam, semua kebisingan di kepala kita mulai kedengeran. Semua pertanyaan-pertanyaan seperti, gua ini siapa? Sebenarnya gua ngapain? Kenapa hidup gua kayak gini terus? Tapi karena pertanyaan itu terlalu berat untuk dijawab, jadinya kita lari lagi. Kita ngejar apa aja yang bisa bikin kita lupa untuk ngejawab pertanyaan itu. Sampai akhirnya kita sadar bahwa hidup ini udah kayak jalan tol. Semua orang ngebut, tapi nggak ada yang berani berhenti di pinggir buat mikir dan nanya, gua sebenarnya mau kemana? Dan anehnya, dunia justru ngasih tepuk tangan buat mereka yang paling capek. Gila kan? Dunia ini dari dulu udah ngajarin, kalau kamu nggak cepet, kamu kalah. Sejak kecil kita udah dilatih buat lomba. Siapa yang paling duluan bisa baca? Siapa yang paling tinggi nilainya? Siapa yang paling cepat dapat kerja? Nggak heran kalau sekarang waktu hidup terasa lambat dikit aja, kita malah jadi panik. Padahal hidup itu bukan race track, bukan arena lomba yang ada garis finishnya. Nggak ada pemenang, nggak ada podium. Tapi anehnya kita tetap ngegas, seolah-olah semua ini adalah perlombaan. Kita mikir makin cepat berarti makin maju. Sementara makin cepat cuma berarti makin jauh dari arah yang benar. Banyak orang yang kelihatannya naik level, tapi di dalamnya terasa kosong. Mungkin dapat jabatan baru, tapi nggak tahu buat apa. Dapat uang lebih, tapi hatinya tetap gelisah. Punya rumah, tapi nggak betah ada di rumah itu. Mereka pikir itu tanda kemajuan, padahal itu cuma bentuk pelarian yang lebih mahal. Kita keliru mengartikan bergerak sebagai bermakna. Padahal dua-duanya beda jauh. Gerak itu gampang, tinggal gas. Tapi makna itu butuh arah. Dan arah itu nggak pernah datang dari ngebut. Arah itu datang dari berani berhenti. Masalahnya, otak manusia sekarang udah dimanipulasi buat nggak bisa berhenti. Ada notifikasi yang nyala, setiap like yang muncul, setiap achievement unlock yang kita dapat dari kerjaan misalnya, semuanya ngeluarin dopamin.
Hormon yang sama kayak waktu kamu makan coklat atau waktu kamu lagi jatuh cinta. Tapi bedanya dopamin dari dunia digital itu instan, cepet naik, cepet hilang. Dan karena kita kecanduan naiknya, kita jadi terus-terusan cari cara buat ngejar dopamin berikutnya. Makanya kamu ngerasa kamu harus cepet, harus dapet yang baru, harus posting pencapaian baru, biar ada alasan buat ngerasa hidup. Ini bukan soal ambisi, ini soal ketagihan. Kita bukan lagi hidup dengan tujuan, tapi hidup kita buat ngejar rasa puas yang cuma sebentar. Dan di titik itu, kecepatan bukan lagi tanda kemajuan, tapi jadi gejala dari kehilangan arah. Menariknya, saat kamu pelan-pelan justru di titik itu, otak kamu baru mulai bekerja dengan benar. Tahun 2020, riset dari Stanford University nunjukin otak manusia butuh fase slow mode saat gelombang alfa naik. Supaya apa? Supaya bisa ngolah ide, bikin keputusan, dan nemuin makna hidup dengan lebih jernih. Tapi di dunia yang kebanyakan noise, kebanyakan berisik kayak sekarang, otak kita kebanyakan hidup di mode beta. Sibuk, tertekan, reaktif. Itulah sebabnya kenapa banyak orang pintar justru gampang buntu, karena otaknya kebanyakan ngebut. Dan ironisnya, banyak penemuan besar di dunia ini justru lahir dari momen yang pelan. Isaac Newton nemuin teori gravitasi bukan pas dia lagi sibuk di lab, tapi dia lagi duduk diem di bawah pohon apel. Einstein dapat ide relativitas justru waktu dia lagi melamun di tram di Zurich, bukan di depan papan tulis yang penuh rumus. Bahkan di dunia timur, Lao Tzu pernah ngomong ribuan tahun lalu, "Nature does not hurry, yet everything is accomplished." Alam tuh nggak pernah terburu-buru, tapi semua hal besar di dunia akan tetap terjadi pada waktunya. Bandingin sama kita deh di hari ini, yang ngelakuin semua hal kayak kebakaran jenggot. Cuma biar bisa bilang, gua nggak buang waktu. Kalau kamu nggak tahu buat apa kamu ngebut, justru disitulah kamu lagi buang waktu paling banyak. Dunia udah terlalu rame dengan orang-orang yang cepat, tapi kehilangan arah. Yang kita butuhin sekarang bukan motivasi buat kita lari lebih cepat, tapi kesadaran buat kita pelan-pelan dan sadar kemana kita mau melangkah. Dan momen sadar itu nggak akan datang dari scrolling, nggak akan muncul dari notifikasi, tapi datangnya dari keheningan. Dari saat kamu duduk sendirian, nulis pelan-pelan, dan akhirnya sadar, kamu nggak butuh ngejar semuanya. Kamu cuma butuh tahu langkah kecil apa yang benar-benar penting buat kamu di hari ini. Jadi kita butuh kecepatan, atau kita butuh keberanian buat berhenti, buat duduk, buat nggak ngapa-ngapain, ngerasain lagi nafas sendiri yang udah lama mungkin nggak pernah kita dengerin. Di titik itu sesuatu mulai muncul. Bukan dari luar dong, tapi dari dalam diri kita sendiri. Pikiran yang berantakan mulai punya bentuk. Rasa capek yang tadinya ngambang mulai bisa dijelasin. Dan tanpa sadar, kamu mulai jujur, bahkan bukan semata-mata karena kamu kuat, tapi karena kamu udah nggak bisa berpura-pura lagi. Dari situ biasanya semuanya mulai pelan. Tapi justru di situ arah yang jelas mulai kelihatan. Itu sebabnya saya bikin Clarity Journal, bukan buku motivasi, tapi ini ruang kecil buat ngobrol sama diri sendiri. Nggak pakai topeng. Isinya cuma pertanyaan-pertanyaan sederhana. Tapi pertanyaan ini bisa ngebuka hal-hal yang udah lama terkunci di dalam kepala kamu. Nggak ada target, nggak ada deadline. Cuma waktu pelan buat dengerin yang selama ini udah kamu tutupin. Dan nggak tahu kenapa dari situ hidup mulai tenang lagi. Dunia sibuk banget, semua orang pingin sampai duluan. Padahal nggak ada yang tahu sampai kemana. Dan di tengah semua kebisingan itu, kamu pelan-pelan sadar. Ternyata nggak semua yang cepat itu penting. Jadinya kamu nggak butuh langkah baru, tapi nafas yang nggak dikejar-kejar sama waktu. Nggak ada yang salah sama jalanmu yang pelan. Barangkali cuma cara hidup buat ngajarin kamu gimana rasanya hadir sepenuhnya. Being present, karena yang harusnya kamu kejar bukan kecepatan, tapi arah. Jadi kalau hari ini kamu lagi jalan pelan, jangan ubah ritme kamu.
Ini tanda pertama kalinya kamu benar-benar bergerak ke tempat yang tepat. Kadang tenang itu bukan lambat, tapi tanda kamu akhirnya pulang ke arah yang benar. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini ngasih pandangan, ngasih pencerahan yang berbeda, ngasih sudut pandang yang berbeda yang mencerahkan buat teman-teman. Jangan lupa kasih like dan subscribe jika teman-teman suka dengan konten-konten seputar kejelasan hidup dan bagaimana menjalaninya dengan penuh. Saya Mas Yud dari Tujuanku. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam kejelasan.